Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Khotbah Paskah ini akan didasarkan pada Kolose pasal yang ketiga yang tadi dibacakan sebagai bacaan kita yang kedua. Jakarta, ibu kota negara kita, beberapa bulan yang lalu, ketika saya berjumpa dengan seorang kawan yang lama, dan nampaknya ia sudah meraih banyak hal di dalam hidupnya. Ia berkata, nanti saya jemput di hotel. Kita akan jalan-jalan, kulineran, di satu kawasan yang cukup besar dan relatif baru di sekitar Jakarta. Oke. Maka saya menunggu di lobi dan beberapa saat kemudian telepon itu berdering dan dia berkata, udah di depan lobi, segera keluar ya. Mobilnya ini. Ketika dia menyebut jenis mobilnya, saya terkejut. Itu mobil yang pasti sangat baik. Beda dengan mobil yang ia kenakan dahulu. Saya masuk segera dan kemudian dia menyambut saya, dia ambil HP-nya lalu berkata begini. Aku masih belum familiar nih menghubungkan peta di HP dan di layar. Maklum mobil baru. Orang tuh bisa pamer dengan halus ya. Tapi kamu pasti nggak ngerti, jadi nggak usah bantuin. Kemudian dia pencet, dan kemudian terhubung peta yang ada di HP-nya dan kemudian yang ada di layar dashboard mobil itu. Enak nih kalau kayak gini, layarnya gede, nggak mungkin salah. Nggak kayak mobil saya yang dulu, yang layarnya kecil, mesti dipakai instan gitu ya. Lalu dia menengok, kamu masih pakai yang gituan? Mulai kurang halus pamernya. Lalu kemudian peta itu memberi kami instruksi, jalan yang harus kami tempuh. Dan dia berkata, enak nih suaranya menyenangkan untuk didengar. Dan gambarnya gede. Dan kami ikuti instruksi itu sampai di satu perempatan dia berkata, ini petanya menyuruh kita ke kanan, salah. Ini harusnya kita ke kiri. Loh, ini kan ada teknologi di balik ini jalan raya, ini kota besar kok. Masa bisa peta ini menuntun ke jalan yang salah? Enggak lah. Lalu saya nyalakan peta di HP saya dan berkata, benar, kita harusnya ke kanan. Peta ini udah benar, instruksinya udah benar. Lalu dia ngomong gini, enggak lah manusia diatur-atur oleh mesin, kiri lah. Ya saya hanya bisa berkata, terjadilah sesuai kehendakmu. Maka dia ke kiri, saudara-saudara. Dan peta itu bolak-balik memberi instruksi, kami harus putar balik. Lalu dia berkata, ngeselin sekali barang ini sih. Nggak mau aku diatur oleh mesin-mesin kayak gini. Dia matikan peta itu. Saya masih pegang yang nyala. Dan saya bilang kita harusnya putar balik sesuai dengan peta ini. Enggak lah bro, diatur-atur kayak gitu. Ini kalau kita terus di jalan yang kamu tempuh ini, ujungnya kita mentok nih, kita nggak bisa kemana-mana. Enggak lah, aku tahu daerah ini.
Gak nyampe 5 menit beneran kami mentok, gak bisa kemana-mana. Lalu dia mundur dan mencari arah untuk putar balik. Saya bilang, kalau dari peta ini kita nanti belok kiri ya. Kalau ke kanan macet soalnya. Enggak lah, jangan percaya itu barang. Kanan, gue tahu daerah ini, aku tahu daerah ini, kanan. Kalau kanan nanti ada kemacetan, ada kecelakaan di situ. Benar, dia ngambil kanan. Macet, ada kecelakaan. Lalu saya bilang, nah kita ini 15 menit macet di sini. Nanti segera ada putar balik ya. Enggak mau dengerin barang itu. Saya ngelihat display peta yang besar yang udah dimatikan, lalu berkata, kalau kamu enggak mau pakai, tak bawa pulang aja. Saudara-saudara, Anda pernah punya teman yang kayak gitu? Teman yang udah dipandu GPS dan panduan itu benar karena ini jalan besar bukan jalan yang kecil yang tidak dikenal. Dan peristiwa yang dikabarkan itu up to date tetapi dia nyalain dan dia menolak untuk hidup. Menolak untuk bergerak sesuai dengan panduan GPS itu. Udah tahu yang benar, udah tahu yang seharusnya. Tapi enggak mau menundukkan diri sendiri. Udah tahu apa yang harus ditempuh tetapi mengambil jalannya sendiri. Ya rada mirip sih orang yang udah dikasih peringatan dokter. Pak, hanya boleh makan yang berenang ya. Ikan-ikan maksudnya. Tapi karena dia suka babi, dia pelihara. Dan dia ajarin babi itu berenang. Sesukanya sendiri, semaunya sendiri, mengatur dirinya sendiri. Apa yang dia tahu benar, enggak dibiarkan mengubah kehidupannya sendiri. Padahal saudara-saudara, kebenaran itu jika diterima dengan sepenuh hati, dia punya kuasa untuk mengubahkan. Dalam hal kesehatan yang sederhana, seorang teman menerima kebenaran itu mengubah gaya hidupnya, mengurangi gula, lebih banyak olahraga. Gak nyampe 1 tahun, penampilannya berubah, kesehatannya bertambah baik. Dan itu membuat kami kaget. Kebenaran, ketika ia diterima otoritasnya, ketika ia dibiarkan mempengaruhi pikiran, hati, dan kemudian perilaku, itu pasti membuat perubahan di dalam hidup ini. Dan itu yang terjadi dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Mereka ini adalah orang-orang nelayan yang mengikut Yesus. Mereka ini adalah pemungut cukai yang mengikut Yesus. Mereka ini adalah orang-orang yang datang dari berbagai macam latar belakang dan mereka memutuskan untuk mengikut Yesus. Mereka melihat Yesus itu mengerjakan banyak mujizat. Mereka melihat Yesus itu menyentuh, mengubahkan banyak hidup. Mereka itu melihat Yesus itu disalibkan. Mereka kocar-kacir. Tetapi di minggu kebangkitan itu, apa yang mereka lihat, kubur yang kosong, perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, itu mengubah hidup mereka selama-lamanya. Tidak ada di antara mereka yang melihat kubur kosong, Yesus muncul, Yesus nampak di depan mereka dan mereka bergembira. Lalu mereka berkata, besok hari Senin kita nangkep ikan lagi ya. Besok hari Senin kita cari lagi pajak ya. Besok hari Senin kita lakukan pekerjaan kita ya. Kita kembali ke kehidupan kita yang lama.
Tidak, Alkitab mencatat para rasul itu hidup mereka berubah. Mereka menjadi para pemberita kebangkitan Yesus. Bahkan ketika berita itu menuntut nyawa mereka. Kalau berita kebangkitan itu palsu, halusinasi. Berapa orang yang mau mati untuk kepalsuan, kebohongan yang dia buat sendiri? Kalau itu hanya semacam halusinasi, berapa orang yang mau mati demi halusinasinya? Kebangkitan itu sebuah fakta sejarah dan mereka memberi makna pada fakta sejarah itu. Dan walaupun mereka harus membayar dengan nyawa mereka dan penderitaan mereka, mereka lakukan. 12 murid Kristus, satu masuk menggantikan yang mengkhianatinya. Mereka semua mati dengan cara yang menderita sekali, kecuali Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu, yang bukan Pramudia itu. Mereka semua demi Injil, demi berita kebangkitan Yesus, mereka taruh, mereka persembahkan nyawa mereka. Konon kalau Anda ingin menguji kebenaran, sungguhkah dia benar, ada tes namanya tes penderitaan. Kalau orang bersedia menderita demi keyakinannya, dan bahkan menyerahkan nyawanya sendiri, bukan mengorbankan nyawa orang lain ya, maka kita tahu itu sungguh-sungguh kebenaran yang dia hayati. Banyak orang berbohong, kena penderitaan, tidak tahan, akhirnya berkata jujur. Mirip pencuri yang mengatakan hanya mencuri satu handphone, setelah diinterogasi, ditunjukkan bukti, diperlakukan khusus, akhirnya mengaku, iya bukan satu, 3. Lihat hidup para rasul itu. Hidup mereka diubahkan drastis oleh peristiwa kebangkitan itu. Mereka tidak pernah kembali ke dalam kehidupan yang lama. Mereka menjalani hidup baru bersama Kristus. Saya tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan, barangkali Bapak Ibu berkata, iya kan Pak, saya hidup di masa kini, saya ini punya pekerjaan, saya ini punya bisnis, saya ini punya keluarga, gak mungkin diharapkan saya mengikut Kristus penuh waktu dan melayaninya. Nah saudara-saudara, Kolose pasal yang ketiga memberi kita petunjuk. Apa yang akan terjadi ketika peristiwa sejarah kebangkitan Kristus itu kita maknai dan itu mengubah hidup kita. Mari perhatikan Kolose 3 ayat yang pertama dalam terjemahan Alkitab yang lama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Terjemahan yang lebih literal tidak mengatakan kalau kamu dibangkitkan, seolah-olah itu belum terjadi, seolah-olah itu menuntut syarat. Terjemahan yang lebih harafiah berkata, karena kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini cara kita melihat diri kita pasca kebangkitan itu. Kita yang mati dalam dosa, kita yang mati dalam kebersalahan kita yang mati dalam segala hal yang buruk, dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus, telah dibangkitkan kembali. Ini cara kita melihat diri kita, identitas diri kita. Bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu ketika kita percaya kepadanya juga membangkitkan kita kembali dari kematian sebagai akibat dari hukuman dosa. Ini soal identitas. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang telah dibangkitkan bersama
dengan Kristus. Identitas. Siapapun nama Anda ketika Anda percaya kepada Kristus, Anda adalah orang-orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Seharusnya mati di dalam dosa, tapi dibangkitkan bersama Kristus. Identitas. Dan identitas itu ditindaklanjuti dengan perilaku yang seharusnya. Carilah perkara yang di atas. Terjemahan yang lebih literal ingin mengatakan, carilah terus-menerus perkara yang di atas. Ayat yang kedua, pikirkanlah terus-menerus perkara yang di atas. Identitas dibangkitkan bersama Kristus. Perilaku arahkan pandangan pada perkara yang di atas. Pada Kristus dan kehendaknya. Dan perkara yang di atas itu dikontraskan dengan perkara yang di dunia ini. Yang dimaksud perkara di dunia bukan sekedar makan, hidup, bekerja, beraktivitas. Tidak ada yang salah di situ. Tetapi ditegaskan di ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan secara personal, matikanlah. Ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan saling mendustai. Perbuatan-perbuatan buruk yang menyangkut dengan orang lain, buanglah. Hidup sesuai dengan identitas, dibangkitkan bersama Kristus, hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Kristus. Dan kita tidak pernah berjuang sendiri, sebab Roh Kudus menolong kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kan kita dikejutkan dengan peristiwa penganiayaan itu ya. Seorang pemuda dan teman-temannya menganiaya pemuda yang lain dengan begitu beringas dan liar. Saya melihat video itu dan syok. Bagaimana seseorang bisa melakukan kekerasan yang tidak berperi kemanusiaan itu. Menendang kepala manusia seperti menendang kepala bola. Tetapi kita tahu kan kisah itu tidak berakhir pada soal penganiayaan itu. Ayahnya kena. Orang mulai bertanya, dia kerjanya apa? Identitasnya apa? Ketika identitas ayahnya terkuak, orang mulai menyelidiki. Perilakunya, gaya hidupnya sesuai enggak dengan identitas itu? Ternyata tidak. Abdi negara kok hidupnya sebegitu mewahnya. Orang-orang geram, orang-orang marah. Mereka bikin slogan, bikin pernyataan yang intinya buat apa membayar kepada negara kalau hanya untuk membiarkan orang-orang seperti ini hidup dalam segala kemewahannya. Gemes bukan? Saudara, ketika kita melihat orang yang hidup dengan identitas tertentu, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan identitas itu, kita marah, kita terluka, kita kecewa. Dan itu menjadi sebuah gelombang besar di negeri ini, bukan? Para pejabat publik itu kemudian diekspos bagaimana mereka, ulang tahun anaknya di mana, apa yang dipakai istrinya, penampilannya di medsos bagaimana. Dan sejak ekspos itu membesar, tiba-tiba beberapa akun media sosial hilang. Tetapi jejak digital tidak bisa dihapus. Beberapa pihak mencoba memberi klarifikasi. Itu tas yang dipakai istri saya itu KW. Loh, baru kali ini loh orang bisa bangga yang dipakai KW.
Orang mencoba menutupi, oh di tempatnya itu bukan nama yang di Jakarta itu nama tempat kecil. Ya kita tahulah apa yang terjadi. Dan sejak pemberitaan itu beberapa situs jual beli menampakkan akun baru yang menjual motor-motor besar. Ketika identitas ini tidak dihidupi, kita kecewa, kita terluka, kita marah. Sebab seharusnya di dalam identitas itu ada sebuah upaya yang konkret untuk menerjemahkannya dalam perilaku. Tidak sempurna, tidak apa-apa, Anda dan saya manusia, tetapi setidaknya berjuanglah. Tetapi bagaimana dengan identitas kita sebagai orang Kristen? Dan bagaimana dengan perilaku kita? Nah, ketika saya mengatakan kalimat ini nih, mungkin di benak Bapak Ibu udah muncul tuh. Pak WP nggak ngomong sih kalau mau khotbah ini, teman saya tuh loh Pak perlu dengerin. Dia orang Kristen, aktivis, tapi oh si X tuh loh Pak kayaknya perlu dengerin Bapak tuh. Dia aktif pelayanan tapi soal utang. Ketika kita mendengar kalimat-kalimat ini, barangkali langsung muncul kebayang orang-orang tertentu yang kepadanya kita kecewa gitu ya. Kristen kok tapi begini, Kristen kok perilaku bisnisnya begini, Kristen kok perilaku keluarganya begini, Kristen kok gitu ya. Semua tudingan itu langsung tertuju kepada orang lain. Tapi kalau kita boleh jujur dengan diri kita sendiri, kita masih berjuang gak sih mewujudkan identitas sebagai orang Kristen yang harus memikirkan perkara yang di atas Kristus dan kehendaknya, atau kita tenggelam di dalam hawa nafsu hidup pribadi dan merusak relasi dengan orang lain semata-mata hanya kepuasan diri. Di kitab Wahyu, itu ada penggambaran tentang pola kehidupan gereja di akhir zaman. Tetapi ada penggambaran yang indah tentang bagaimana Kristus yang sudah dibangkitkan, Kristus yang menang itu, berjalan di antara kaki Dian yaitu jemaatnya, seperti seorang pemburu mengawasi buruannya. Dan setelah dia mengamati hidup jemaat, dia memberikan pujian dan penilaian. Dia bisa memberikan pujian, kamu jemaat yang luar biasa bertekun dalam ajaran. Tetapi dia juga bisa memberikan teguran, tetapi kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula-mula. Dia juga bisa memuji, kamu bertahan di dalam penderitaan yang berat. Tetapi kamu melakukan beberapa hal yang tercela. Dan jika di momen Paskah ini, Kristus yang sudah bangkit itu berjalan berkeliling dari mimbar ini ke lantai 1, ke lantai balkon, ke Gria Ebenezer di samping. Melihat hidupmu dan hidupku yang sudah dibangkitkan kembali, yang seharusnya memikirkan perkara-perkara yang di atas Kristus dan kehendaknya. Akankah dia tersenyum dan memberikan pujian? Atau akankah ia menggeleng-geleng kepala? Mungkin sambil menepuk dahinya dan berkata, aduh.
kebenaran seharusnya punya kuasa mengubahkan. Dan kebenaran berita Paskah itu memberi penegasan bahwa kita telah dibangkitkan dari kematian akibat dosa untuk hidup bagi Kristus. Dan semoga itu yang terus kita perjuangkan dalam pertolongan Roh Kudus. Agar peristiwa sejarah yang terjadi ribuan tahun lalu itu sungguh punya makna bagi hidup kita di sini dan sekarang ini. Mari kita berdoa. Sudah belasan puluhan tahun kami merayakan Paskah. Kami bergembira, kami bersukacita bersama dengan keluarga dan orang terdekat. Kami bahkan punya makan bersama dalam rangka Paskah. Tetapi kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, kebenaran sejarah Kristus bangkit dari antara orang mati. Makna teologis yang kami lekatkan kepadanya sudah seharusnya mengubah hidup kami. Kami yang mati di dalam dosa dibangkitkan karena anugerah Kristus. Itu identitas kami ya Tuhan. Dan tolong kami mewujud nyatakan identitas itu dalam bentuk perilaku sehari-hari. Di tengah kesibukan pekerjaan dan kehidupan kami memikirkan perkara yang di atas Kristus dan kehendak-Nya. Bukan larut dan tenggelam dalam hawa nafsu pribadi kami, dalam pertikaian yang tidak ujung dengan sesama kami. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu menyadarkan kami sekali lagi akan identitas kami dan perilaku yang seharusnya mewujud. Agar ketika Engkau berjalan di tengah kami, Engkau tersenyum, mengangguk-anggukkan kepala-Mu, dan bukan merasa sedih sambil menggelengkan kepala. Karena ada antara identitas dan perilaku kami sungguh jauh berbeda. Tolonglah kami, ya Roh Kudus. Amin.